Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abang-abang, untuk video kali ini saya tidak membahas mengenai tentang pola candlestick. Saya akan menjawab dari salah satu subscriber. Dia menanyakan tentang pembahasan di C5. Nah, C5 ya, cukup menarik ya. C5 itu berarti dia berada di wilayah konfirmasi. Kalau di wilayah konfirmasi, kejadiannya langsung akan terjadi di saat itu juga. Nah, apa signalnya kenaikan atau penurunan, dia akan langsung terjadi. Meskipun di candle sebelumnya itu mengatakan kenaikan, kalau di C5 nya mengatakan penurunan, di C6 nya pasti turun. Itu bisa dipastikan. Karena apa? Karena itu wilayah konfirmasi yang sangat kuat. Tapi seharusnya kita tidak condong hanya dengan C5, C4 kita baca, C5 nya kita baca, C6 nya kita baca. Itu adalah signal untuk harga ke depan kalau terkonfirmasi oleh candle berikutnya. Kalau tidak terkonfirmasi ya, atau terjadi pembatalan, berarti dia tidak jadi naik. Kita tunggu habis pembatalan itu mengatakan apa. Habis pembatalan kalau dibatalkan kembali, berarti dia menjalankan perintah dari C5 tadi. Seperti itu kurang lebih. Untuk mengetahui wilayah-wilayah informasi dan konfirmasi, kita cek di satu kolom. Satu kolom itu dibagi menjadi dua, itu wilayah informasi dan wilayah konfirmasi. Itu dibagi menjadi dua, masing-masing satu kolom itu terdiri dari 3 candle. Berarti satu kolom kan ada 6 candle, berarti kita bagi menjadi 3 candle, 3 candle, 3 candle, 3 candle, seperti itu. Oke, kita langsung saja, nggak usah banyak ngoceh. Kita cek ini terjadi. Nah, ini kita berada di wilayah konfirmasi dan berada pas tepat kita berada di C5 nya. Kita baca C5 nya itu apa. Benar ya, 1 2 3 4 5, benar. Ini C5. Kita lihat. Perhatikan baik-baik pembentukannya. Nah, seperti ini kan jelas. Pelemahan seller. Berarti dia akan naik. Kita open buy di sini langsung gas. Dia pelemahan seller. Kekuatannya kenaikan. Seller lemah di situ. Perhatikan ya. Nah, di C5 khususnya di C5 itu bisa kita ambil sebuah signal untuk harga ke depan. Jika C5 itu ya, C5 itu terkonfirmasi oleh candle-candle selanjutnya atau terkonfirmasi oleh wilayah informasi di kolom berikutnya. Itu kalau C5 nya terkonfirmasi. Jika tidak, berarti dia akan melanjutkan apa perintahnya ini. Atau dia kalau tidak terkonfirmasi, berarti dia dibatalkan perintahnya. C4, C5 itu adalah signal untuk kolom berikutnya ya. Pahami itu. Terus saya akan bagikan di mana wilayah-wilayahnya. Wilayah-wilayah informasi, wilayah-wilayah konfirmasi, di mana letaknya. Itu sangat gampang banget. Nah, wilayah informasi dan wilayah konfirmasi. Wilayah informasi misalkan satu kolom terbagi menjadi 3 candle, 6 candle maksudnya. Ini kita bagi menjadi 2. Seperti ini. Berarti kita akan
satu kolomnya kan ada tiga candle. Ini adalah wilayah informasi, ini wilayah konfirmasi. Wilayah konfirmasi apa yang dihasilkan oleh candle C5 ini, kita kan berada di wilayah konfirmasi, itu langsung terjadi di saat itu juga. Nah, terus signal ini jika dia terkonfirmasi oleh kolom berikutnya di kolom informasi ini, jika tidak terjadi pembatalan kenaikan untuk satu kolom periode ini, dia pasti akan naik. Buyer akan menguasai satu kolom ini, paham ya? Jadi harus kalau mau mendalami mengenai tentang C5 itu sampai detail kemana jalurnya, kan seperti itu. Oke, terus kita tunggu satu kali lagi untuk open posisi di C5. Kita langsung fokus ke titik entry-nya nanti di candlenya langsung, apakah dia mengatakan penurunan atau kenaikan, seperti itu. Kalau bermain sabar, sebenarnya kita mengandalkan C5 saja itu bisa bermain sabar. Satu kolom 5 menit atau 6 menit itu kita hanya open posisi satu kali, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, yang penting profit gitu aja. Tapi dengan satu syarat, harus tahu arah candlesticknya itu apa, syaratnya seperti itu. Ini kebetulan tadi mudah, candlesticknya mudah dibaca. Nah, pelemahan seller, sumbunya bawah, panjang, atas, pendek, berarti arahnya kenaikan. Kita open buy di candle ke-6 nya atau candle berikutnya. Perhatikan, kita masuk di candle ke-5 atau C5. Perhatikan baik-baik bentuknya, dia membentuk seperti apa. Kita lihat dulu yang bawah ini polos atau ternyata polos di sini. Oke, kenaikan ya, tahan, ambil, gak apa-apa, tahan. Kalau dia turun lagi kita ambil buy. Informasi yang dihadirkan oleh C5 adalah kenaikan. Nah, di sini saya open posisi buy. Sebenarnya kalau open posisi di situ kurang ideal. Harus tunggu dia turun. Kalau nggak turun ya nggak usah OP sebenarnya tadi ya. Tapi nggak masalah. Ini kelihatannya masih kuat, akan naik. Karena itu kekuatan buyer, meskipun sumbunya di atas itu adalah kekuatan buyer, tapi lemah, paham ya? Berarti kekuatan itu ada tingkatannya, dari yang kuat, dari yang kita profit ya, dari yang kuat, terus agak kuat, terus lemah, agak lemah banget, seperti itu. Itu cara membaca kekuatan dari per candle. Nah, untuk mengetahui kekuatan dari masing-masing candlestick, berarti kita kan menganalisa dari candle per candle ya kan. Untuk mengetahui itu, di sini saya hanya ingin berbagi, saya membuka room edukasi free untuk 20 orang saja. Nanti kalau memang nggak tahu ke depannya, kalau memang channelnya berkembang,
kita akan musyawarah dulu sama yang anggota yang free. Kalau cukup 20 orang itu saja kita tutup 20 orang untuk belajar bersama. Saya nggak mau rame-rame banget. Kalau rame-rame ya udah pasti seperti itulah, pasti nggak bisa kondusif. Kalau belajar hanya 20 orang untuk gimmick kayak gitu kan pasti kan bisa kita bagi. Kalau terlalu banyak sampai ratusan bahkan ribuan itu pasti nggak bakalan bisa kondusif, pasti. Dan saya yakin karena saya sudah mengalami sendiri, ikut grup ke sana sini grupnya membernya banyak, ternyata seperti itulah. Mungkin abang-abang juga sudah mengalaminya. Untuk video ini mungkin cukup, itu hanya sebatas informasi. Kalau memang ada yang mau bergabung silakan bergabung. Yang sudah bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan belajar. Kita nggak ada yang namanya master, nggak ada yang namanya pro apa gimana, semua sama saja. Kita berbagi ilmu di situ di dalam grup edukasi itu. Saya jelaskan di situ free, nggak ada administrasi apa gimana, nggak ada. Silakan masuk saja. Nanti saya akan cantumkan link di Telegram saya di link deskripsi saya ya di bawah ini. Mungkin hanya itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.